Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Maria Ulfa SPD dengan nomor absensi A7215. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan di instansi tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri 104 Pekanbaru. Adapun judul dari rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah peningkatan tanggung jawab guru dalam menjelaskan materi melalui pembuatan video pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 104 Pekanbaru. Yang pertama adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul ini sebagai kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, akibat adanya pandemi COVID-19. Akibat adanya pandemi COVID-19, banyak sekali tatanan kehidupan yang berubah. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan di rumah, atau nama lainnya adalah pembelajaran jarak jauh, juga turut menjadi permasalahan saat ini, yang harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah pembelajaran kurang efektif akibat pembelajaran jarak jauh. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pembelajaran menjadi kurang efektif. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa bahwa belajar itu harus ada tatap muka. Guru dan siswa harus saling bertatap muka. Belajar di sekolah. Nah, seketika karena adanya pandemi COVID-19 ini, tatanan kehidupan kita pun berubah, termasuk dalam proses belajar mengajar. Dan itu juga masalah bagi saya. Lalu yang ketiga adalah keluhan siswa dan orang tua yang sulit belajar di rumah. Jadi ini termasuk pengalaman pribadi saya. Banyak sekali orang tua siswa juga mengeluh kepada saya, kepada pihak sekolah, bahwa sulit Bu ternyata belajar di rumah, sulit ya Bu ternyata kalau kita belajar sendiri. Nah, itu juga termasuk permasalahan. Lalu yang keempat adalah perlu adanya media pembelajaran sehingga guru dapat tetap menjelaskan materi pembelajaran. Nah, jadi karena alasan-alasan 3 tadi ditambah dengan alasan yang terakhir, maka itulah yang melatar belakangi saya mengapa saya mengambil judul ini sebagai kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, yaitu peningkatan tanggung jawab guru dalam menjelaskan materi melalui pembuatan video pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 104 Pekanbaru. Itulah yang melatar belakangi saya mengambil judul ini. Berikutnya adalah perumusan isu. Isu yang akan saya angkat di SD Negeri 104 Pekanbaru ini adalah kurangnya tanggung jawab guru dalam menjelaskan materi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 104 Pekanbaru. Berikutnya adalah alasan pemilihan isu. Ada 2 hal yang menjadi alasan saya mengapa saya memilih isu ini. Yang pertama adalah karena tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Yang kedua adalah PNS. Sebagai seorang guru, saya memiliki kewajiban, saya memiliki tugas, saya memiliki tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai fasilitator, sebagai fasilitator juga motivator bagi para siswa saya. Sebagai seorang PNS, saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan publik. Karena 2 hal ini, agar seorang PNS guru dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik sekaligus pendidik dan fasilitator bagi siswa, maka saya rasa isu ini perlu untuk diangkat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Itulah mengapa alasan saya memilih isu ini. Berikutnya adalah dampak jika isu ini tidak segera diselesaikan.
ada 3 dampak yang akan terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan, yaitu yang pertama, sulitnya siswa dalam memahami materi pembelajaran di rumah. Yang kedua, keluhan dari orang tua siswa yang kesulitan membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Yang ketiga, guru tidak melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu sebagai seorang pengajar dan fasilitator dalam pembelajaran. Itu dia dampak jika masalah atau isu ini tidak segera diselesaikan. Berikutnya adalah gagasan aktualisasi. Gagasan dari aktualisasi yang akan saya lakukan adalah pembuatan media video pembelajaran oleh guru untuk menjelaskan materi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 104 Pekanbaru. Selanjutnya adalah kegiatan. Ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi ini. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rancangan aktualisasi. Yang kedua, merancang materi pembelajaran yang akan dimasukkan pada video. Yang ketiga, membuat video pembelajaran. Yang keempat, mengirimkan video pembelajaran serta tugas siswa pada WhatsApp grup kelas atau Google Classroom. Yang kelima adalah evaluasi. Yang keenam, membuat laporan kegiatan hasil aktualisasi, yaitu pembuatan video pembelajaran oleh guru. Berikutnya adalah tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Untuk kegiatan pertama, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rancangan aktualisasi, ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Tahap yang pertama, membuat surat persetujuan dengan kepala sekolah. Tahap kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tahap ketiga, meminta persetujuan dengan kepala sekolah. Berikutnya, untuk kegiatan yang kedua, yaitu merancang materi pembelajaran yang akan dimasukkan pada video, ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Tahap pertama, menentukan materi pembelajaran yang akan diajar pada video. Tahap kedua, mendiskusikan dengan teman sejawat. Tahap ketiga, mencatat hal-hal yang diperlukan. Untuk yang berikutnya, untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat video pembelajaran, ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama, mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang video yang akan dibuat. Yang kedua, merekam video pembelajaran. Yang ketiga, melakukan editing video. Untuk kegiatan keempat, yaitu mengirimkan video pembelajaran serta tugas siswa pada WhatsApp grup kelas dan Google Classroom, ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengirimkan video pembelajaran serta tugas siswa pada WhatsApp grup kelas dan Google Classroom. Yang kedua, menjelaskan kembali di WhatsApp grup kelas tentang tugas yang diberikan. Yang ketiga, melakukan proses pelayanan terhadap siswa yang belum memahami tentang tugas dan materi ajar yang diberikan. Lalu, tahapan kegiatan berikutnya untuk kegiatan kelima adalah evaluasi. Ada 4 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, masing-masing siswa mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan melalui WhatsApp dan atau Google Classroom. Yang kedua, menilai hasil tugas siswa. Yang ketiga, mengirimkan kembali hasil tugas siswa yang telah dinilai serta memberi apresiasi dan saran kepada siswa tentang tugas yang telah siswa kerjakan. Yang keempat adalah menyimpulkan hasil evaluasi belajar siswa setelah guru membuat video pembelajaran. Lalu untuk kegiatan keenam, yaitu membuat laporan kegiatan hasil aktualisasi, yaitu pembuatan video pembelajaran oleh guru, ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, membuat rancangan laporan hasil kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi pada kepala sekolah terkait hasil aktualisasi pembuatan video pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, memperbaiki laporan kegiatan aktualisasi pembuatan video pembelajaran oleh guru. Itu dia tahapan kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi nanti.
Cukup sekian penjelasan dari saya tentang rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan di instansi tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri 104 Pekanbaru. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.